Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya dengan saya Dendi Kurniawan di kuliah online ya, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Ya, di pertemuan yang kelima di sini kita nanti akan membahas mengenai desain dari data warehouse. Ya, ini materi untuk pertemuan hari ini. Silahkan siapkan buku catatan ya untuk mencatat hal-hal penting yang mana mungkin nanti ada ya, ketika saya menjelaskan. Ya. Jadi desain dari data warehouse ini ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan. Dari tahapan-tahapan ini nanti data itu yang sudah tersimpan di dalam data warehouse, dalam hal ini berbentuk kubus multidimensi ya, nanti akan terlihat atau bisa dilihat di bagian akhir dari desain data warehouse. Jadi tujuannya ini untuk memvisualisasikan data supaya data itu bisa terlihat dengan jelas. Kemudian diawali dari mana? Desain data warehouse ini dimulai dari mana atau diawali dari mana? Yang pertama itu di sini ada desain data warehouse ya. Jadi desain data warehouse itu kita desain dulu mana tabel-tabelnya yang akan kita pilih untuk kita tampilkan, yang akan ditransformasikan ke dalam data warehouse. Kemudian yang kedua, dari tabel-tabel itu pilih mana saja yang akan kita pakai untuk menjadi sebuah fakta atau tabel fakta ataupun tabel dimensi. Nah, jadi setelah di desain data warehouse-nya kita melakukan yang namanya extraction, transformation, and loading atau ETL. Jadi mengekstrak data itu memilih datanya. Jadi yang ada di tabel itu misalkan tabel penjualan berbasis online, misalkan ya, tabel penjualan berbasis online itu nanti ada data produk. Nah, data produk ini nanti dipilih ya, informasi dari data produk mana yang akan kita gunakan ya, kita pilih dari data warehouse-nya atau desain data warehouse-nya. Misalkan kita pilih berdasarkan ID produknya, nama produknya, brandnya. Untuk informasi yang lain, contohnya field-field yang tidak digunakan ya, itu tidak dipilih. Kemudian dari dimensi penjualan, misalkan waktu dan lokasi penjualan, nah ini adalah field-field yang dibutuhkan saja ya. Ya, jadi pilih mana yang akan digunakan dan hilangkan yang tidak akan digunakan. Ya, extraction. Kemudian transformation. Ya, proses transformasi ini dari data yang sudah diekstrak tadi dan dari tabel-tabel database itu ya. Kemudian ditransformasikan. Artinya dipindahkan atau dibuat replikasi atau kopiannya. Karena nanti data warehouse ini tidak boleh mengganggu transaksi-transaksi yang sedang terjadi ya. Sementara data warehouse ini kan data yang sudah berhenti ya. Jadi kalau kita ingin mengolap atau online analytical processing ya, itu kita harus menganalisis data yang sudah berhenti ya, bukan data yang sedang berjalan. Ya, jadi kita buat kopiannya dulu per hari ini, misalkan di jam ini, nanti kita copy untuk dianalisis. Nah, makanya kita harus mengcopy data yang sudah kita pilih tadi, yang sudah diekstrak ya berdasarkan tabel dan atribut-atribut yang dipilih. Nah, OLAP ini nanti dipakai untuk analisis ya, analisis processing ya. Kalau jadi yang dianalisis itu tadi ya dari data warehouse ya.
Ya, kalau data yang sedang berjalan itu kan ada di dalam database. Ya. Nah, setelah proses ini, ya, setelah ditransform dan di load, ya, itu nanti dibuatkan suatu dimensi, ya. Nah, dimensi-dimensi ini nanti dimensi berdasarkan waktu ataupun berdasarkan tahun, lokasi, ya, waktu dan tahun sama. Berdasarkan lokasi, misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, cabang A, cabang B, atau di kecamatan mana. Nah, dibuatkan suatu dimensi untuk membuat data ini menjadi kubus. Nah, sehingga data penjualan itu nanti ada produknya, ya, produk tersendiri, juga ada beberapa kolom, ya, ada nama produknya, ID produknya, harga, terus satuannya, ya, misalkan berapa box atau berapa piece atau berapa kilo atau berapa liter. Kemudian juga ada waktu penjualannya, ada lokasi penjualannya, ya. Nah, kemudian dari grid dimensi selesai ini dibuat grid kubus, ya. Jadi ini datanya sudah berbentuk data multidimensi. Jadi di tahap inilah disebut sebagai desain dari data warehouse. Nah, setelah kubus ini jadi, artinya data sudah terkumpul di situ seperti kubus, ya, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Baru bisa dilihat datanya. Setelah bisa dilihat datanya, baru digunakan atau bisa digunakan untuk proses analisisnya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama di desain data warehouse ini. Di sini kita harus membedakan antara logical design dan physical design. Kalau logical design berarti kita membuat desain secara logis atau masuk akal. Dan dia biasanya menggunakan IR diagram. Ya, digambarkan menggunakan IR diagram. Kemudian logical design ini kita mencoba mencari objek-objek yang penting atau entitas, ya, atau objek-objek yang ada di dalam sebuah lingkungan, ya, dalam ini lingkungan database-nya, ya. Nah, entitas ini nanti akan menjadi tabel-tabel di dalam database-nya. Contohnya ini ada entitas produk, ada entitas konsumen, ada entitas penjualan. Itu disebut sebagai objek-objek atau tabel-tabel yang, ya, ada di dalam database, ya. Nah, kemudian nanti setelah kita mencari objek-objek itu, ya, di dalam database itu, di dalam sebuah tabel, nanti di setiap tabel itu memiliki atribut atau fieldnya, ya, field atau atribut. Ini bisa dipilih saat kita membuat desain data warehouse-nya. Jadi mana yang perlu diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Atribut ini contohnya, ya, tadi, ya, ada kode produk, nama produk, harga produk, brand produk, kemudian satuannya, ya, berapa kilo, satuannya apakah kilo atau piece atau yang lainnya, ya, satuan-satuan yang lain. Nah, setelah itu membuat relasi. Jadi tabel-tabel yang ada di dalam database tadi direlasikan, ya. Karena kita kan membuat IR tadi, ya, IR diagram, entity relationship diagram. Jadi entitas-entitas itu nanti akan direlasikan. Contoh misalkan konsumen membeli produk, ya. Jadi konsumen itu kan juga merupakan konsumen, entitas, ya. Jadi objek entitas dari konsumen, dan produk itu juga merupakan entitas. Nah, jadi antara konsumen dan produk itu, ya, nanti bisa direlasikan. Ketika konsumen membeli produk, itu nanti akan ada tabel baru, yaitu tabel transaksi misalkan, ya. Misalkan di konsumen ini ada
atribut ID konsumen, nama, alamat. Nah, sedangkan di produk itu biasanya ada ID produk, nama produk, mereknya. Nah, pada saat produknya dibeli, ada relasi. Produk ini dibeli oleh konsumen itu. Ya, jadi ada relasi antara yaitu konsumen membeli produk. Nah, untuk merelasikan antara tabel konsumen dan tabel produk membutuhkan yang namanya kunci. Nah, kunci yang dipakai untuk transaksi ini disebut primary key, kunci primer. Nah, setelah tabel ini direlasikan ke dalam tabel baru, di tabel penjualan untuk dicatat, nanti akan muncul kunci baru lagi, yaitu ada ID transaksi. Ya, jadi ada ID konsumen ya, terus ada ID produk dan juga ada ID transaksi. Nah, kemudian produk apa yang dibeli, jumlah pembelian, ya, terus jumlah produk ini tentunya juga berkaitan dengan jumlah stok ya. Jumlah produk yang dibeli itu kan tidak boleh lebih dari jumlah yang ada di stok. Misalkan stoknya tinggal 10, kok konsumen ini beli 15, itu kan nggak mungkin ya. Nah, setelah kita membuat relasi seperti itu, atau yang kedua di sini ada physical design. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merubah desain logic ini ke dalam logic design objek-objek database secara fisik. Jadi kan database itu bentuknya file. Nanti file itu disimpan dalam hard disk. Ya. Jadi disimpan ke dalam hard disk. Hard disk itu kan physical design ya, karena harus berbentuk fisik. Nah, kita bisa menggunakan SQL Server, Oracle ya. Nah, itu meskipun nama database yang berbeda-beda, nanti itu tetap disebut sebagai physical design. Jadi kita bisa merubah logical design yang menjadi physical design, yaitu berubah menjadi database. Nanti di dalam database ini ada tabel space atau area di mana database ini disimpan, kemudian juga ada nama dari tabel-tabel database-nya, kemudian ada integrity constant ya, atau integritasnya di dalam database itu. Misalkan kalau ada transaksi pembelian, berarti nanti akan menambah data di dalam penjualan, dan di dalam inventory gudangnya itu akan mengurangi stoknya. Jadi kalau barang dibeli konsumen itu kan otomatis mengurangi apa? Mengurangi stoknya ya di inventory, dan akan menambah di dalam tabel penjualannya. Nah, kemudian yang kedua ada extraction, transformation, and logging atau ETL. Ya, jadi ETL ini proses ya mengekstrakan data dari sumber data yang kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse. Setelah kita pilih tadi yang pertama mengenai tabel-tabel apa saja yang akan diambil, ya, proses yang kedua di sini kita bisa untuk pengekstrakan. Nah, ini dilakukan periodik nanti sesuai kebutuhan bisnis analisisnya. Ya, apakah mau diambil 2 bulan atau 3 bulan ya dari tabel-tabel yang sudah kita pilih tadi, atau misalkan 1 tahun bahkan ya. Nah, disesuaikan saja dengan analisisnya. Ya. Semakin banyak data yang kita pilih atau semakin panjang semakin panjang durasi waktunya itu, maka nanti hasil analisisnya semakin akurat ya untuk meramalkan di kemudian hari atau yang akan datang. Nah,
Untuk mengekstrak ini kita bisa menggunakan data transformation service atau DTS ya, dari MS SQL Server ya. Jadi kita bisa menggunakan SQL loader dari Oracle yang misalkan ya, atau mengambil data dari tahun ini sampai tahun itu gitu ya. Kalau teman-teman biasanya menggunakan apa ini untuk database-nya, Oracle atau MySQL? Ya, itu sebenarnya fungsinya sama ya, tapi dari perusahaan yang berbeda. Tapi ada beberapa fitur yang berbeda juga antara Oracle dan MySQL. Tapi intinya kuncinya sama sih. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah membuat dimensi. Ya, jadi kita setelah melakukan extraction, transformation, dan loading tadi, kita membuat dimensinya. Jadi dimensi ini sebuah struktur yang berbentuk dari satu atau lebih hierarki yang mengkategorisasi data. Mengkategorisasikan data. Nah, jadi nanti struktur ini akan membuat kelompok-kelompok kategori. Ada hierarkinya. Ada hierarki waktu, atau kemudian bisa 1 tahun, 6 bulan, atau 1 bulan, atau 3 bulan ya. Atau dalam 1 bulan, 2 minggu ya, atau bahkan harian ya. Nah, itu bisa dihierarkikan seperti itu. Kalau lokasi bagaimana? Atau bisa berdasarkan provinsi ya, atau berdasarkan kabupaten ya, atau kecamatan ya, itu tergantung dari lokasi cabang ya di dalam perusahaan atau di dalam bisnis ininya ya. Nah, itu nanti bisa terlihat dari sisi dimensinya ya, kalau kita memiliki beberapa tahun transaksi dan juga beberapa cabang ya. Nah, dimensi ini terbentuk dari 1 atau lebih tabel ya, setiap kolomnya merepresentasikan level pada hierarki. Jadi itu ya tadi ya, lebih 1 tabel, karena tadi bisa dilihat dari tahunnya atau lokasinya. Ya, selanjutnya di sini ada alur pembuatan dimensi. Ya. Yang pertama itu menentukan nama dimensinya. Ya, ditentukan nanti nama ini berdasarkan apakah tahun ya, atau bulan, atau kabupaten atau kecamatan. Nah, setelah itu memilih skema dimensi. Nanti strukturnya itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian nanti memilih tipe dimensi. Ada beberapa tipe dimensi sesuai dengan kebutuhan di dalam analisisnya. Nanti kemudian baru memilih tabel ya. Memilih tabel, setelah itu kita bisa pilih level tadi yang disebutkan, ada level-level ya, level-level dimensi ya. Dimensi waktu, lokasi. Nah, kemudian mungkin ada dimensi lainnya. Nah, itu dipilih sesuai dengan kebutuhan analisisnya. Baru menentukan hierarkinya dan menentukan relasinya. Ya. Jadi kalau hierarki ini sudah dibentuk, baru bisa menentukan relasinya. Nah, setelah selesai menentukan hierarkinya, kita menentukan kubus. Ya, jadi kubus ini bisa untuk melihat dari sisi mana saja ya, sesuai yang telah kita buat ya tadi ya di dalam dimensi. Yang mana ini untuk kubus ini bisa menentukan nama kubusnya pertama ya. Kemudian memilih tabel fakta yang mana yang akan dibuat kubus ini ya. Kemudian memilih measure dan memilih dimensi. Itu tahapan-tahapannya ya.
Oke ya, ini kita sudah membahas beberapa ya dari pengantar, terus data model dari multidimensi, ada pertimbangan dalam membuat desain, kemudian implementasi desain, mengatas desain, dan contoh desain. Nah, di awal ini perlu diingat bahwa database itu data warehouse ya, database itu terpisah dari database untuk operasional. Itu sudah saya ucapkan berulang kali kalau di dalam data warehouse itu database-nya sudah paten ya, sudah tidak terjadi transaksi lagi ya, sedangkan kalau yang masih terjadi transaksi itu ada di dalam database operasional. Datanya bisa berubah-ubah setiap saat mengingat data itu masih digunakan. Tapi kalau data warehouse itu sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak ada operasional lagi. Ya, ini ada data warehouse versus data transaksi ya. Kalau di dalam data warehouse ya, atau OLAP ini ya, didesain multidimensional data model. Sedangkan di dalam transaksi atau LTP untuk analisis ya, sama-sama untuk analisisnya ya. Cuma di sini desain untuk entity relationship diagram atau ERD. Nah, jadi kalau data warehouse itu menggunakan OLAP ya, dia bisa menggunakan data kubus multidimensi, bisa dilihat beberapa sudut pandang. Sedangkan di dalam transaksi yaitu OLTP ya, karena masih terjadi transaksi ya, meskipun masih transaksi itu juga bisa dianalisis ya. Nah, dia menggunakan entity relationship diagram ya. Nanti kalau di mata kuliah database nanti Anda bisa membuat relasi-relasi itu ya, itu menggunakan ini ya. Tapi kalau yang di dalam mata kuliah data warehouse nanti model yang dibuat adalah multidimensi. Nah, terus apa sih tujuannya data warehouse ini? Ya, supaya efisiensi waktu query-nya. Ya, maksudnya gimana sih? Kita membaca data, itu waktunya lebih cepat dibandingkan menggunakan database. Ya, karena dengan data warehouse kita bisa menentukan tampil faktanya, diikuti dengan tabel dimensi ya, karena relasinya ada satu tabel dengan tabel yang lain ya, atau berbentuk star ya, atau snowflake ya. Jadi nanti bisa lebih jelas dilihat ya, meskipun data ini ada beberapa tahun, ada beberapa tempat, ada beberapa waktu ya, beberapa dimensi ini saja kita bisa lihat dengan menggunakan kubus tadi. Ini ya tujuan efisiensi waktu query-nya. Kemudian untuk OLTP ini efisiensi space ya, karena OLTP itu kan data yang sedang terjadi, yang sedang ada transaksi, sehingga dia lebih sedikit ya. Yang pastikan itu kalau sudah 1 bulan atau 1 tahun baru data ini digudangkan. Nah, apakah multidimensional modeling ya, subject oriented ya, melihat data dari berbagai perspektif atau stok. Ini contohnya dari stok penjualan ya. Artinya kalau kita ingin melihat data dengan sudut pandang berbeda, kita bisa mendapatkan informasi itu dengan lebih cepat dibandingkan database dan sudah sesuai dengan kebutuhan di dalam analisisnya. Karena file-file tertentu yang dipilih, yang tampil itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi yang tidak dibutuhkan itu kita buang ya, jadi tidak akan masuk di dalam data warehouse. Maka di sini nanti kita bisa melihat berdasarkan subjeknya
apakah subjeknya ini kebutuhan kita untuk stok ya, ataukah untuk sudut pandang penjualan. Nah, ini kita akan mendapatkan informasi-informasi yang khusus saja. Kalau stok ya berkaitan dengan stok, kalau penjualan ya berkaitan dengan penjualan. Nah, di dalam multidimensional modeling ini dia berisikan data-data yang telah tervalidasi, ya, yang telah terpilih-pilih sebelumnya, yang sudah tidak digunakan dibuang saja. Terus historical, ya, misalkan ingin diambil berapa rentan waktu terakhir, misalkan 2 tahun terakhir atau 3 bulan terakhir, ya. Dan data ini terintegrasi, ya, yang sudah dijelaskan tadi bisa diintegrasikan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya sehingga nanti mudah diakses. Dan data ini direpresentasikan dalam bentuk data kubus sehingga nanti bisa dilihat dari berbagai dimensi, ada beberapa tampilan X, Y, dan Z-nya. Oke, apakah data kubus? Data kubus itu adalah representasi kumpulan data dalam multidimensi. Meskipun namanya cube, namun dapat merepresentasikan data dalam n dimensi, dalam jumlah banyak dimensinya, tidak hanya X, Y, Z ya sebenarnya ya. Tapi kita bisa melihat di baliknya ya. Kalau kubus itu kan ada berapa sisi berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 sisi ya. Nah, kalau kita putar kita bisa melihat X, Y, Z. Kalau kita putar ke sini, oh ternyata ada W-nya. Kalau diputar ke sini ada N-nya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat tabel itu kan hanya ada X, Y saja, ada baris dan kolom. Tapi kalau kubus itu kan ada baris, kolom, dan juga ada tingginya ya, panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kemudian tinggi ini nanti bisa digeser, kan kubus itu kan ruang apa namanya, ada isinya, ruang bangun ya. Kita bisa geser, kita bisa melihat dimensi-dimensi yang lain. Logikanya seperti itu. Ini contoh dari data kubus ya. 0 dimensi misalkan total penjualan sampai sekarang. Ya. Ada total, ini langsung nilainya di sini. Itu 0 dimensi. Tapi kalau 1 dimensi total penjualan untuk waktu tertentu, waktu 1 ya terjual misalkan AAA, waktu 2 terjual sekian, waktu 3 sekian. Ini 1 dimensi. Ya. Tapi kalau 2 dimensi total penjualan pada waktu tertentu untuk barang tertentu. Waktu yang pertama barang 1 terjual berapa? Waktu yang kedua terjual berapa? Ya. Barang ketiga misalkan nanti juga ada, dan seterusnya. Nah, ini 2 dimensi seperti itu. Kemudian kalau 3 dimensi yang kita bahas ini ya, kan tadi di situ ada barang 1, barang 2, dan waktu 1, waktu 2. Nah, kita bisa menambahkan lokasi ya. Lokasi 1 ini misalkan di Kabupaten Semarang, lokasi 2 di Kabupaten Kendal, lokasi 3 ada di Ambarawa atau Ungaran, ya 4-nya di Salatiga misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa melihat di setiap lokasi ini ada waktu ini untuk barang ini terjual berapa. Tinggal klik di sini atau kita lihat seperti itu ya. Atau ini di sisi 1 dari kubusnya, ini sisi 2 dari kubusnya, sisi 3 dari kubusnya, sisi 4 dari kubusnya. Nah, sedangkan kalau 4 dimensi total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu oleh penjual tertentu. Nah, ini di sini ada penjualnya. Ya, penjual 1, penjual 2, ya nanti bisa digabungkan ya. Jadi kalau diklik penjual 1 yang tampil penjual 1-nya. Ya, sebenarnya ini lebih memperingkas tampilan ya. Jadi yang fokus utamanya nanti hanya bisa melihat 1 ini di lokasi penjual 1, di lokasi 1 itu barang apa saja yang terjual. Kita tidak bisa melihat barang lokasi 2, lokasi 3, 4 kalau belum kita pilih ya, belum kita seleksi. Cara untuk menyimpanannya aja biar rapi gitu. Nah, bagaimana membuat multidimensional data model? Ya, jadi yang pertama kita ada tabel ya. Tabel dalam data multidimensi dibagi menjadi 2 macam. Ada fakta tabel, ya measure,
dan juga ada dimensi tabel atau atribut sumbunya. Ya, itu ya, ada dua macam tabel fakta ini nanti yang akan menampilkan hasil pengukuran measure. Jadi mengukur penjualan misalkan, di situ akan muncul produk ya, berapa banyak yang dijual, di lokasi mana, dan siapa penjualnya. Nah, dimensi dari tabel ini itu akan menjelaskan dimensi-dimensi yang lain, ya, dimensi tabel ini. Ya, dari tabel itu nanti bisa menjelaskan tadi di mana lokasinya terjual, atau siapa penjualnya, waktunya kapan. Ya. Kemudian skema ini adalah cara kita menyusun data multidimensi ini, ya, atau membentuk relasi dari tabel fakta ke tabel dimensi. Kita bentuknya dalam skema apa? Ada 3 di sini, ada star skema. Skema ini berbentuk seperti bintang ya. Jadi ada tabel fakta di tengah satu, kemudian dikelilingi tabel dimensi. Ini yang sudah pernah saya jelaskan ya. Kemudian juga ada snowflake skema. Ini sama seperti star, cuma di bagian yang mengelilingi tabel utama itu dia memiliki subdimensi. Jadi bentuknya seperti butiran salju ya. Nah, yang terakhir ada Fox Constellation skema. Berarti di sini ada lebih dari satu tabel fakta yang kemudian dikelilingi tabel dimensi, dan ini campurannya sebenarnya, gabungan antara star skema dan snowflake skema, disebut sebagai Five Constellation skema. Nah, kita lihat di sini, ini adalah data kubus dan skema multidimensi. Ini adalah yang tengah ini adalah measure-nya, tabel faktanya. Jadi kubus ini memiliki nilai-nilai dimensi A, B, dan C. Jadi dimensi ini menjelaskan yang kita sebut atribut sumbu itu ya, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Ya, atribut sumbu kubus. Nah, ini contoh dari skema star ya, yang mana di sini ada tabel faktanya, dia terhubung ke tabel-tabel yang lainnya, dan tabel-tabel yang lain itu tidak terhubung ke tabel luar, ya, hanya terhubung ke tabel fakta yang ada di tengah saja. Nah, sedangkan kalau ini juga sama, star skema. Kalau snowflake skema, ini tabel-tabel yang di luar, ya, atribut sumbunya tadi ya, sumbu tabelnya itu memiliki sub ke tabel yang lain. Oke. Dan ini adalah gabungannya, constellation ya, skema ya, dimana di sini ada tabel faktanya ya, sales, ada temps, ada brand, itu kan memiliki sumbu-sumbu yang atau dimensi-dimensi ya. Kemudian di sini ada dimensi item, lokasi ya. Itu untuk item dan lokasi ini memiliki sub tabel lagi ya, shipping, ada shipper ya. Nah, item ini terjual di waktu kapan ya, terus shippernya ya, shipper ini kan berkaitan dengan lokasi ya, dan ini shipping ini bisa berhubung ke tabel yang lain ya, tabel dimensi yang lain. Nah, jadi ini disebut sebagai gabungannya.
Oke, ini ada arsitektur data warehouse multi-tier, yang mana ini adalah sumber. Ini kita membahas ulang ya, yang pernah saya bahas di pengantar ya. Jadi ini sumber-sumber datanya yang bisa kita analisis ya. Ada dari DBMS atau database per bagian, per divisi ya, per departemen ya, kemudian disimpan ke dalam extract, transform, load, refresh ke dalam data warehouse, yang mana data ini disimpan berdasarkan data mart ya, antar bagian per bagian. Kemudian nanti di dalam sini kita bisa lakukan OLAP, analisis ya, hasilnya nanti analisis query, report, data mining ya, menggali data ya, kita dapat pengetahuan. Kalau menggali tanah kita mendapat emas. Oke, kiranya seperti itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Jadi intinya itu adalah bagaimana untuk proses ya, proses untuk membuat suatu data fokus ini ya. Ini untuk pertemuan selanjutnya kita lebih perinci bagaimana cara untuk mengolahnya ya. Oke, tadi di sini ada 4 ini ya. Bagaimana untuk membuat desain ya, Kak. Kita ingin membuat rumah itu kita juga perlu desain. Kita ingin membuat jaringan komputer kita juga perlu desain ya, nanti IP-nya tidak berbenturan. Terus nanti juga untuk kalau rumah, untuk penghitung kalkulasi biaya anggaran, apakah juga ini nanti kuat tidak, kokoh tidak rumah ini kalau dibuat dengan menggunakan baja sekian, menggunakan rangka sekian. Nah, baik, kalau ada pertanyaan bisa berdiskusi di grup WA yang sudah ada, dan jangan lupa presensi seperti biasa. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.